sekarang mendengarkan tokoh HKBP yang juga banyak berbuat buat masyarakat. Kita akan dengarkan sama-sama apa yang disampaikan paparkan oleh Bang Syukur Nababan. Silakan Bang. Terima kasih Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Tentu siang hari, sore hari ini saya salah satu yang paling berbahagia hadir di sini di tengah-tengah persoalan-persoalan kebangsaan kita, di dialog nasional antar umat beragama. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini tidak hanya di seminar, di dialog, tetapi itu implementatif sampai ke akar rumput. Yang paling tidak enak itu adalah pembicara terakhir, karena semua pembicaraan telah diambil alih oleh pembicara terdahulu. Dari tadi saya pusing berpikir, saya masuk dari celah mana. Karena kalau saya ulangi lagi apa yang dibicarakan pembicara terdahulu, nanti semua ngantuk Pak Dewan. Jadi tentu saya harus berkreasi dari pengalaman saya, celah mana lagi. Jadi saya melihat ada dua perspektif yang besar. Perspektif yang pertama itu adalah dari kemanusiaan dan keyakinan. Tentu semua keyakinan, apapun keyakinannya, saya percaya semua kita mengatakan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Poin pentingnya di situ. Apapun keyakinan kita semua mengakui bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita mengakui bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, pertanyaan besarnya adalah kenapa kita diciptakan berbeda? Kenapa kita tidak diciptakan sama saja, Prof? Kenapa kita diciptakan berbeda? Berarti hakikat ciptaan itu sudah berbeda. Maka kita diberikan pikiran, hati untuk mengelola perbedaan itu. Bukan hati dan pikiran kita buat untuk saling mencela, saling mencelakai. Maka inti dari seluruh ajaran agama tadi, dari mulai pembicara awal sampai sahabat seperjuangan saya di Dewan mengatakan itu adalah cinta kasih. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan kita berbeda. Saya tidak tahu ada berapa miliar kita sekarang ini manusia, Pak Jenderal. Mau kembar identik, seidentik-identiknya pasti berbeda. Pasti ada yang berbeda di situ. Nah, ini untuk adik-adik saya mahasiswa ini terutama. Berarti memang Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan kita sudah berbeda. So, kenapa kita harus paksakan sama? Kenapa kita harus membuat kita lebih besar dari ciptaan Tuhan yang daripada Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri? Kita harus kembali ke dasar ini. Maka kita diberikan otak, pikiran, hati untuk mengelola perbedaan itu menjadi cinta kasih. Karena inti dari seluruh ajaran keyakinan itu, tanpa saya masuk kepada ayat-ayat kitab dari kita masing-masing, intinya itu adalah cinta kasih. Maka itu yang harus kita gali. Itu yang harus diajarkan sampai ke akar rumput. Karena saya percaya seluruh titik ajaran keyakinan itu mengajarkan tentang etika, mengajarkan tentang moral, mengajarkan tentang kebaikan. Dan saya tidak percaya kebaikan itu hanya untuk sesama jenisnya, atau sesama sukunya, atau sesama keyakinannya. Saya percaya semua ajaran itu adalah sesama umat ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, termasuk alam dan ciptaan lainnya. Saya yakin itu. Jadi kenapa kita harus membuat perbedaan-perbedaan itu dan kita gali untuk kepentingan golongan dan kelompok? Nah, itu perspektif pertama yang saya pikir tidak bisa dibantah siapapun.
Maka perspektif yang kedua adalah terkait kebangsaan. Tadi saya bicara tentang perspektif kemanusiaan dan keyakinan. Karena ini yang tertinggi. Nah tentu saja kalau kita berbicara perspektif kebangsaan, maka tentu tarikannya dari perspektif kemanusiaan dan keyakinan itu sendiri. Saya tidak tahu berapa puluh tahun, berapa ratus tahun sesungguhnya kita ini dijajah, Prof. Sampai kita merdeka pada tanggal 17 Agustus. Saya tidak bisa bayangkan ada sebuah negara lebih kecil dari kota Depok bisa menjajah Indonesia ratusan tahun. Nah itu impossible thing. Sebuah negara yang di Eropa yang kita sebut Belanda, yang kota Depok lebih besar daripada Belanda itu sendiri. Nih maaf ini Bapak Ibu tokoh-tokoh di sini. Kadang-kadang kalau saya bertemu dengan simpul-simpul masyarakat, saya katakan kalau Indonesia meludah di negara itu kebanjiran negara itu, meludah aja. Gak usah pakai senjata. Tapi bisa menjajah kita ratusan tahun. Maka sesungguhnya apa yang terjadi? Mereka tidak mau berhadapan-hadapan dengan kita. Maka yang mereka lakukan adalah bagaimana memecah belah kita. Jadi kita sendiri yang disuruh perang-perangan saling menghabisi. Mereka tinggal nonton. Siapa yang menang itu yang ditemani. Apakah kita harus mempertahankan seperti itu sampai sekarang? Nah untung ada kesadaran itu dari anak-anak muda, adik-adikku mahasiswa. Apa yang kita sebut dengan sumpah pemuda. Kemudian timbul anak-anak muda dengan kesadaran yang tinggi. Yang sekolah dari luar negeri. Mulai memiliki rasa kebangsaan, kebersamaan. Bahwa tadi sahabat saya Pak Dewani mengatakan politik identitas. Mereka sudah tidak mau lagi itu. Mereka bicara tentang Indonesia. Maka ada sumpah pemuda, itu adalah awal kebangkitan kita. Awal penyadaran kita. Sehingga proses itu berjalan. Maka semua tokoh agama, tokoh suku, tokoh daerah mulai timbul penyadaran itu. Dan saya tidak yakin semua kelompok agama dan tokoh-tokoh di sana, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz besar kita, pendeta kita, pandita kita, saya tidak yakin bagaimana perdebatan mereka berada pada satu kesimpulan. Oke, kita berbeda, kita bentuk satu bangsa, kita saling menghormati. Itu tidak mudah. Nah, tadi sempat disinggung tentang 18 Agustus. Ini saya hanya ngutip sedikit saja. Ada satu pasal di Pancasila. Ada satu di Pancasila itu menjalankan syariat. Itu udah hampir bubar Indonesia. Diproklamasikan tanggal 17 Agustus. Pasal itu membuat Indonesia hampir bubar pada tanggal 18 Agustus. Ini Pak Romo, Pak Jenderal pasti tahu di BPIP. Tetapi dalam tempo 15 menit kumpul lagi nih tokoh-tokoh, kiai-kiai, bicara kita bubarkan apa yang kita merdekakan atau kita kembali lagi kepada dasar bangsa. Maka dihapuskan itu. Tetaplah Pancasila yang kita dengar yang sekarang, yang kita lihat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu kalau hanya kita bicara dialog nasional seperti ini gak ada gunanya. Maka kita harus melihat persoalan utamanya apa sih di sekarang ini sampai kita bisa begini. Apapun yang kita bicarakan baik-baik yang ada di sini, itu jangan sampai hanya kata-kata indah menjadi sebuah kesimpulan-kesimpulan kemudian menjadi file, tidak masuk ke dalam akar rumput. Apa yang harus kita lakukan? Apa persoalannya? Tentu kita lihat semua ini. Saya selalu mengatakan di setiap kesempatan, ada ciri-ciri bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Mau sukunya seperti apa, bahasanya seperti apa, ciri-cirinya sama, yaitu apa? Ramah tamah, toleran. Kita bayangkan betapa indahnya kita di sini.
Kalau misalnya Pak Jenderal datang ke kampung saya di Tapanuli Utara sana, Pak, Bapak tidak akan ditanya sukunya Bapak apa, agamanya Bapak apa. Datang ke rumah pasti dikasih minum kopi, Pak. Itu adalah Indonesia. Jika saya datang ke Bali, kebetulan sahabat-sahabat saya Koster dan semuanya di Bali, Pak Jenderal. Saya datang ke rumah, saya nggak ditanya suku saya apa, agama saya apa. Mereka akan menjanjikan kopi dan makan. Itu adalah Indonesia. Maka ini jangan kita rusak keramat tamahan ini. Tidak boleh kita rusak. Nah, ini persoalan ini sebenarnya adalah karena persoalan kepentingan. Kepentingan kelompok, kepentingan golongan, kepentingan politik ini yang harus kita lawan. Jangan karena keinginan politik, keinginan kelompok, maka negara ini kita hancurkan. Nah, tentu saja siapa yang harus kita perbaiki? Yang pertama tentu adalah kuncinya ini adalah di tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh umat. Pengajaran-pengajaran mulai dari PAUD, Pak, hingga universitas. Terima kasih nih untuk adik-adikku yang bisa hadir di sini. Pembicaraan saya didengar, jangan lagi mau diporak-porandakan bangsamu ini. Bayangkan kalau kita perang ini. Coba lihat kiri kananmu itu. Kau tidak akan bertemu lagi saudaramu dari timur, saudaramu dari barat. Yang ada kita perang semua. Itukah yang ingin kita wariskan kepada bangsa ini? Saya yakin tidak ada yang mau, satu pun kita yang ada di ruangan ini. Yang kita mau wariskan adalah kasih. Yang mau kita wariskan adalah persatuan. Maka ini harus kita rubah, sistem pendidikan kita harus dirubah, Pak Kiai. Bagaimana berbicara tentang pendidikan itu? Kita gali lagi intisari daripada agama itu, yaitu kasih, cinta, moral, etika, saling menjaga kehidupan itu. Tanpa saya memasuki setiap ajaran agama kita ini. Jangan lagi kita menggali perbedaan-perbedaan, apalagi tadi Pak Kiai mengatakan. Dan saya sering mendengar itu. Saya juga banyak belajar kepada kiai-kiai, Pak Kiai. Agamaku, agamamu. Agamaku, agamamu. Saling kita berhormati, kita udah berbeda kok dari sononya diciptakan. Saya tidak bisa memilih, Pak Kiai. Saya dilahirkan orang Batak dan Nasrani. Saya tidak bisa memilih, saya harus dilahirkan orang Jawa. Saya diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan saya sebagai orang Batak. Udah. Maka saya harus menerima saudara saya yang lain. Saya diberikan otak dan pikiran untuk mengelola itu. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ini kepanjangan nih. Inilah bahayanya kalau politisi dikasih bicara terlalu panjang. Mudah-mudahan tidak bertele-tele. Persoalan yang paling mendasar di sini Pak Kiai adalah kita bicara tentang kebangsaan, kita bicara gak ada gunanya, kita bicara Pancasila, kita bicara Undang-Undang Dasar 1945, kita bicara tentang kebersamaan hak, kesetaraan. Itu gak ada gunanya kalau implementasi di bawah itu tidak sama. Saya berharap kalau kita setujui semua ini, dari dialog kita ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, khususnya pembicara-pembicara, ayo negara sesuai undang-undang kita, negara yang bertanggung jawab menjaga warganya untuk beribadah dan melakukan ibadah, tidak boleh diserahkan kepada warga yang lain. Itu kewajiban negara, kewajiban kita semua. Karena kalau itu diberikan kepada warga lain, ini akan terjadi crash horizontal. Maka negara tidak boleh kalah oleh kelompok masyarakat. SKB 2 Menteri itu bisa ditayangkan nggak? Jadi kalau padahal sebenarnya tidak ada aturan nih. Ini Prof tahu ini. Tidak boleh SKB 2 Menteri mengalahkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Tidak boleh SKB 2 Menteri mengalahkan Undang-Undang Dasar. Tetapi sekarang ini SKB 2 Menteri yang berlaku. Maka saya selalu mengatakan, saya ingin mengundang Pak Kiai dan adik-adik saya ke Tapanuli Utara. Kebetulan di situ kampung saya. Di sana itu 99,99% Nasrani. Tetapi ada masjid besar di sana tidak pernah diganggu.
Dan setiap sore ada azan di sana. Dan kantor pusat HKBP ada di sana. Itu pimpinan saya Pak Daniel, pimpinan HKBP. Mungkin kalau itu diganggu saya akan lompat dari Jakarta untuk menjaga itu. Karena bagi saya urusan keberagaman itu sudah selesai. Dan saya yakin HKBP juga tidak akan pernah diam jika itu diganggu. Tapi apakah ini kita mau berlakukan hal yang sama? Apakah kita mau diskriminatif tentang pluralisme? Di Bali juga. Saya ketemu dengan Koster dan seluruh bupati-bupati. Di sana ada gereja. 1 bulan yang lewat saya di sana dengan Pak Gubernur. Peresmian gereja HKBP di Badung, Pak Jenderal. Kenapa di beberapa daerah kita biarkan ini? Kalau kita lihat pasal 11, pasal 13, 14, 15, ini masalah semua ini. Apalagi pasal 14, coba dibuka. Masa pendirian rumah ibadah tergantung daripada warga masyarakat di situ. Pendirian rumah ibadah sesuai dengan undang-undang dasar, ya negara yang menentukan. Negara yang memutuskan. Saya selalu mengatakan tidak ada urusan penyebaran agama lain. Contoh Pak Kiai, saya tidak curiga di kampung saya ada masjid di sana besar sekali. Pak Amin Rais juga udah sholat di sana Pak Kiai. Saya tidak takut, hidup berdampingan saja. Saya sebagai pribadi, sebagai tokoh, sebagai anggota DPR, saya harus pastikan seluruh saudara saya umat muslim yang ada di Tapanuli Utara berhak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Itu. Saya berharap saudara-saudara saya juga melakukan hal yang sama dong. Masa kami sih atau beberapa kelompok kita yang meyakini keyakinan kita masing-masing gak boleh beribadah, mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan yang dia yakini sih? Masa tidak boleh mengatakan terima kasih kepada keyakinannya sih, sesuai keyakinannya sih? Apa sih dosanya? Apalagi kita seperti di Cilegon kemarin. Dan saya marah sekali di situ. Dan bergerak bukan hanya ucapan-ucapan. Nah, maksud saya dialog seperti ini jangan menjadi seminar dengan kata-kata indah, hanya keputusan-keputusan seremonial indah diantara kita. Tetapi ini harus menjadi keputusan sampai grassroots. Dan saya berharap ada sebuah keputusan yang kita serahkan kepada pemerintah dari hasil dialog ini, bahwa ini adalah kesepakatan kita. Jadi ini bukan hanya sebagai file. Menurut saya ini harus dibatalkan. Tidak perlu lagi ada undang-undang pendirian rumah ibadah. Itu sudah ada di undang-undang dasar kita. Bapak Ibu adik-adikku tercinta, anak-anak mahasiswa, itu sudah ada. Bahwa negara menjamin, maka negara memfasilitasi warganya untuk beribadah, selesai. Tidak perlu harus ada izin macam-macam. Negara mau membangun rumah ibadah, ya permisi ke negara, berarti pemerintah pusat mengeluarkan izinnya, selesai. Kalau ada tidak setuju, maka itu negara tidak boleh kalah dengan kelompok masyarakat. Tetapi kalau begini akan membuat konflik horizontal. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin saya terlalu bersemangat. Saya nggak ada urusan apa, saya terlalu mencintai bangsa ini. Tadi sahabat saya Pak Dewan dari Bangka Belitung bicara tentang Indonesia. Saya tidak mau mewariskan perpecahan ke bangsa saya ini. Di sisa hidup saya, di pengabdian saya kepada bangsa saya ini, saya tidak mau ada warisan kebencian. Maka kalau kita berpikir itu semua, 270 juta penduduk kita sekarang, 300 etnik, 1.340 suku, 6 agama, 187 aliran kepercayaan, 718 bahasa daerah. Betapa indahnya kita. Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kepada kita pikiran, hati, bukan untuk memecah kita perbedaan itu, tetapi mengelola perbedaan itu menjadi kasih dan cinta ibarat bunga-bunga di tanah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Om Santi Om. Terima kasih.